Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal majelis ini selain puja dan puji syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya juga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menjalankan satu dari kewajiban kita sebagai umat yang beragama, yaitu menjalankan sholat maghrib berjamaah. Kita memohon kepada Allah semoga rukuk dan sujud kita, doa dan munajat kita diterima di sisi Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terangkai salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada uswah dan qudwah kita, kepada figur dan suri tauladan kita, Rasulullah wa Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia, yaitu tatkala Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk kepada seorang hamba. Kita semua butuh dengan hidayah, kita semua butuh dengan petunjuk Allah. Oleh karena itu, hidayah itu selalu dan senantiasa kita memintanya. Tak henti-hentinya lisan kita saat sholat, di setiap rakaat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kepada kami hidayah ila siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Hidayah dalam akidah kita, hidayah dalam ibadah kita, hidayah dalam akhlak dan muamalah kita. Maka betapa butuhnya kita kepada hidayah itu. Bahkan kata para ulama, kebutuhan manusia kepada hidayah
melebihi kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman kita perlukan 3 atau 4 kali dalam sehari dan semalam. Tapi kalau sudah berbicara hidayah, maka hidayah itu kita perlukan di setiap saat. Kita perlu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari kita terlahir ke dunia ini sampai nanti meninggal dunia. Kita butuh kepada hidayah Allah itu. Maka betapa beruntungnya orang-orang yang mendapat hidayah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dalam surat Yunus ayat 108, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kebenaran dari Tuhan kalian. Maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk tersebut adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat dari petunjuk itu, maka kebinasaannya dia sendiri yang akan mengambilnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, hidayah inilah yang akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Makanya salah satu ucapan penghuni surga ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, mereka berkata, wa qalul hamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka berkata, orang yang telah memasuki surga itu, apa kata mereka? Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Hadana lihada, yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa masuk surga. Jadi penghuni surga mengakui bahwa dia masuk surga, berhasil selamat dari api neraka, itu berkat hidayah dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan sekali-kali katanya, kami tak akan dapat hidayah andaikan Allah tak memberi hidayah itu kepada kami. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan siapa yang luput dari mendapatkan hidayah, maka penyesalan di atas penyesalan yang akan menghiasi kehidupannya nanti di akhirat. Makanya salah satu ucapan penyesalan orang-orang nanti pada hari kiamat, apa katanya? Allah hikayatkan dalam Quran, lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Kata orang ini, andaikan Allah memberikan hidayah kepada saya, maka niscaya saya akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Lihat bagaimana dia mengungkapkan penyesalannya. Andaikan, kata dia, Allah memberi hidayah kepada saya, niscaya saya akan menjadi orang yang bertakwa. Lihat jamaah, betapa pentingnya hidayah itu. Hidayah merupakan keberuntungan yang sangat besar apabila diraih oleh seorang hamba. Kita butuh hidayah, kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat jamaah sekalian, hidayah itu mahal, bukan murah. Dia mahal, hidayah itu tidak bisa kita beli dengan kekayaan yang kita miliki. Tidak bisa kita beli dengan harta benda yang kita punya.
pangkat dan jabatan yang kita miliki. Hidayah tidak bisa dijual, hidayah tidak bisa dibeli dengan harga berapapun yang kita miliki. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena hidayah itu taufik dari Allah, dan Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, harus ada kesungguhan. Lanahdiyannahum subulana. Niscaya kata Allah, kami akan beri hidayah kepada mereka menuju kepada jalan-jalan kami. Asalkan apa? Asalkan ada kesungguhan, mau mengejar hidayah, mau menjemput hidayah. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada dia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hidayah terkadang ditafsirkan dengan al-ilmun nafi' wal amalus soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh, itulah hidayah. Artinya jamaah sekalian, kalau ada seorang hamba dia sibuk dengan ilmu syar'i, kemudian dia beramal dengan ilmu yang dia dapatkan, maka itulah tanda orang mendapat hidayah. Allah berfirman di dalam Al-Quran ketika menyebutkan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang menyeru kepada hidayah, kana lahu minal ajri mislul ujuri man tabi'ah, barang siapa yang menyeru kepada hidayah, maka baginya pahala semisal pahala-pahala orang yang mengikuti dia. La yanqusu min dzalika, la yanqusu dzalika min ujurihim syai', yang mana hal tersebut tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Orang yang menyeru kepada hidayah, maksudnya dia menyeru kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jamaah sekalian, kalau ada orang yang dijauhkan dari ilmu yang syar'i dan ia jauh dari melakukan amalan-amalan soleh, maka ini tanda orang tersebut disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia berada di atas agama ini, walaupun dia berada di atas agama Islam, tapi kalau tak beribadah dan tidak peduli dengan ilmu syar'i, maka dia jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur jamaah sekalian, kalau ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk dari mereka-mereka yang cinta untuk belajar ilmu agama, termasuk dari orang-orang yang suka serius dan betul-betul bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah dan amalan-amalan soleh guna mendekatkan diri kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hidayah Allah akan terasa ringan semua yang Allah syariatkan. Tidak ada berat. Kapan itu? Ketika hidayah Allah berikan kepada kita. Tapi kalau hidayah itu jauh dari kita, maka betapa sulitnya ibadah itu kita kerjakan, betapa beratnya kaki itu untuk melangkahkan menuju masjid Allah, walaupun jarak antara rumah kita dengan masjid sangat dekat. Tapi kalau orang sudah diberi hidayah, sejauh apapun dia melangkah, asalkan dia tahu ini kebaikan, ini jalan kebaikan, maka dia akan tempuh, tak peduli seberapa jauh itu. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengarkan firman Allah di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah." Dan tidaklah, kata Allah, kami jadikan kiblat yang kamu dulu menghadap kepadanya kecuali untuk kami tahu siapa orang yang mengikuti Rasul dan siapa orang yang berbalik ke belakang tidak mau mengikuti jalannya Rasulullah. Wa in kanat, sekalipun perkara itu lakabiratan, sungguh sangat berat, illa alal ladina hadallah, kecuali bagi orang yang diberi hidayah. Kalau orang sudah diberi hidayah, semuanya terasa ringan, tidak ada yang berat. Ketika dia mau beribadah, banyak mungkin orang menjalankan ibadah itu terasa berat. Terlebih di suasana yang dia mengantuk di situ, lebih enak untuk tidur di saat itu. Tapi ketika Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang sulit bagi dia, tidak ada yang berat bagi dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itulah yang akan membimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itulah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, maka Allah akan lapangkan dadanya dan Allah akan buat hatinya lebih bersinar. Sehingga jamaah sekalian, ketika menjalankan syariatul Islam, ketika menjalankan amalan-amalan di dalam Islam, betul-betul terasa mudah. Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillah yaj'al sadrahu dayiqa haraja ka'annama yas'adu fis sama." Kata Allah, barang siapa yang Allah inginkan hidayah kepada dia, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Lihat, orang yang Allah inginkan hidayah kepada dia, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Tapi barang siapa yang Allah inginkan kesesatan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, sesak, bagaikan dia mendaki ke atas gunung, bagaikan dia mendaki ke atas langit. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang ketika dia menjalankan syariatul Islam, amalan-amalan di dalam Islam, betapa mudahnya dia untuk melakukannya. Tapi ada juga orang-orang yang ketika harus mengamalkan ajaran Islam, betapa berat bagi dia untuk melakukan itu. Ini yang menentukan adalah faktor hidayah. Yang menentukan adalah faktor hidayah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, betapa butuhnya kita kepada yang namanya hidayah. Nah, untuk bisa menjemput hidayah itu, maka kita harus melakukan perkara-perkara yang dengannya Allah akan beri hidayah sama kita. Apa kiat-kiat agar kita bisa menjemput hidayah? Di antara yang dijelaskan di dalam Quran, hidayah itu akan datang sama kita kalau kita senantiasa bersabar. Sabar, Pak. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sabar dalam menghadapi ketentuan takdir yang Allah tetapkan kepada kita, sabar di dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Bersabar untuk semua itu, dan tidak main-main, Pak. Orang yang bersabar itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang sangat besar. Lihat di dalam Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum
bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum, dan sungguh pasti. Ini ayat menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh tidak, bahwa kalian wahai manusia pasti mendapatkan bala, ujian dan cobaan. Allah sebutkan dalam bentuk lam dikuatkan dengan lam taukid dan nun taukid, wala nabluwannakum. Di situ dalam ayat itu ada takdir sumpah, sehingga makna ayat demi Allah, betul-betul pasti. Demi Allah, betul-betul pasti kalian akan mendapatkan ujian. Maka tidak ada yang bisa selamat dari yang namanya ujian, Pak. Ujian itu akan selalu datang kepada kita. Ujian itu akan selalu menghampiri kita. Nah, ujian itu datang untuk melihat sebatas mana kesabaran kamu. Karena sabar itu tidak ada batasnya, Pak. Ada sebagian orang mengatakan, Ustadz, sabar itu kan ada batasnya juga. Kalau sabar itu ada batasnya, maka tidak sabar lagi namanya itu. Orang yang sabar itu artinya menahan. Sabar itu dalam bahasa Arab artinya al-habsu, menahan, mengakang diri, memenjarakan diri. Itu namanya sabar. Dan Nabi perintahkan apa? Isbiru, sabar kalian. Sampai kapan? Apakah kata Nabi, nanti kalau sudah habis kesabaranmu, teriak-teriak kau. Nanti kalau sudah habis kesabaranmu, kau terjang saja. Tidak. Tapi kata Nabi, isbiru, sabar kamu, hatta talqauni alal haud, sampai kamu menjumpai aku di telagaku. Berarti sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu baru namanya sabar. Wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit. Allah katakan ujian itu jangan dianggap terlalu besar. Dia baru ujian yang sedikit. Allah tidak mungkin memberi kita ujian, cobaan yang di luar kesanggupan kita. Ketika Allah berikan ujian dan cobaan seberat apapun kita anggap itu, maka Allah tetap mengatakan sedikit itu, kecil masih itu, belum seberapa itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau bandingkan ujian yang menimpa kita dengan ujian orang-orang sebelum kita, oh itu tidak ada bandingannya, Pak. Orang-orang sebelum kita dalam rangka untuk mempertahankan iman mereka, hanya untuk mempertahankan Islam dan iman mereka, mereka harus digergaji, Pak, sampai terbelah badannya. Mereka harus dilemparkan ke parit-parit yang di dalamnya ada api yang berkobaran, bernyala-nyala, dalam rangka untuk mempertahankan iman. Subhanallah. Ujian umat terdahulu itu sangat berat. Kalau mau dibandingkan dengan kita ini ujian kita apa, jamaah sekalian? Makanya Allah katakan bisyai, ujian kalian itu baru sedikit, kecil, belum ada apa-apanya. Kemudian Allah sebutkan minal khauf, berupa rasa takut, wal ju', rasa lapar. Ada yang ditimpa kelaparan, kemiskinan, kesulitan, dalam ekonominya susah dia. Ujian memang dari Allah, tapi ingat itu baru kecil, belum seberapa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqasin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa. Adanya kematian sanak saudara, keluarga pun ujian dari Allah. Wa basyiris sabirin. Kemudian kata Allah, beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar.
Ini menunjukkan bahwa yang harus kau lakukan ketika datang ujian dan cobaan apa? As-sabar, bersabar. Makanya sabar itu wajib Pak hukumnya. Sabar itu wajib hukumnya. Artinya apa? Kalau kau tak bersabar, kau berdosa. Karena Allah perintahkan untuk bersabar terhadap ujian dan cobaan. Makanya jangan berkeluh kesah, jangan marah-marah, jangan merasa seakan tidak ridha dengan ketetapan dan takdir Allah. Makanya di antara dosa besar Pak, ketika datang ujian dan cobaan berkeluh kesah, kemudian marah-marah, menampar-nampar pipi, apalagi sampai meraung-raung ketika adanya kematian misalnya. Rasul SAW marah dengan hal tersebut. Bahkan Nabi mengancam, kata Nabi, an-naihatu, wanita yang meratap saat ada kematian. Yang dia meratap itu Pak bukan sekedar menangis. Kalau orang kena musibah, kemudian ada yang meninggal dari keluarganya, menangis wajar. Rasul pun pernah menangis Pak, karena ketika melihat putranya beliau yang bernama Ibrahim meninggal, menitikkan air mata juga Rasulullah, dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dilarang di dalam agama, jangan kau meratap. Meratap itu menangis sambil meraung-raung, mengacak-ngacak rambut, menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek kerah baju. Nah, itu namanya meratap. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu, wanita yang meratap. Disebut wanita karena yang paling banyak melakukan wanita. Tapi kalau ada laki-laki yang juga meratap, lebih kena lagi itu. An-naihatu, kata Nabi, wanita yang meratap, idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qatiran, dan dia akan memakai baju dari ter, wa dir'un min jarab, dan mantel dari penyakit kudis. Nauzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan dosa besar orang meratap. Kenapa Pak? Dia tidak sabar. Harusnya kan kau bersabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk bersabar. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Siapa yang bersabar itu? Lihat cirinya orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang kalau mereka ditimpa musibah, apa yang mereka lakukan? Qalu, mereka berkata, mengucapkan kalimatul istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inilah kalimat orang yang sabar. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami benar-benar akan kembali kepada Allah. Ini kalimat ini kalau kita pahami betul-betul, kalau kita renungi betul-betul, maka kita akan menjadi orang yang betul-betul bersabar. Lihat Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini terdiri dari dua kalimat. Yang pertama, inna lillah, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Kita ini Pak milik Allah. Kita ini, keluarga kita, semua dari kita adalah miliknya Allah. Yang namanya pemilik, kalau dia mengambil apa yang menjadi miliknya, apakah dia berbuat zalim? Tentu tidak. Nyawa kita milik Allah. Kalau Allah ambil, itu milik dia, itu kepunyaan dia. Kan Allah Subhanahu wa taala titipkan nyawa itu pada diri-diri kita, pada keluarga kita. Ketika Allah ambil kepunyaannya, apakah Allah berbuat zalim? Tidak. Sama kalau kita lagi nitip barang ke orang lain, kemudian selesai kita pulang, kita ambil titipan kita. Apakah orang yang dititipi kemudian marah-marah karena titipan barang titipan itu diambil? Kan tidak. Ini harus kita pahami. Innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pada kalimat yang kedua apa? Wa inna ilaihi
raji'un. Dan sesungguhnya kami ini pasti akan kembali kepada Allah. Nah, ini kalau kita betul-betul pahami jamaah sekalian, bahwa ternyata nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul kita akan menyadari, betul-betul kita akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan musibah kepada kita, tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Karena betapa banyak jamaah sekalian, orang itu nanti baru sadar, baru mau kembali sama Allah kapan? Kalau ada musibah. Kalau ada masalah, baru dia pergi ke masjid, baru dia mau sholat. Lihat jamaah sekalian, orang-orang itu biasanya baru mau sadar kapan? Kalau kena masalah, Pak. Kalau ada musibah menghampiri dia, baru mau pergi ke masjid itu. Ini menunjukkan apa? Adanya musibah supaya kau kembali kepada Allah. Itu tujuannya, itu hikmahnya. Allah ingin tegur kalian, Allah ingin tegur kita. Mungkin terlalu banyak kita terlena dengan kehidupan dunia, mungkin terlalu banyak kita lalai dari Allah, mengingat Allah. Banyak kewajiban-kewajiban yang kita tidak tunaikan, banyak keharaman-keharaman yang kita langgar. Allah ingin berikan ujian supaya kau ingat sama Allah, supaya kau sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menegur kamu. Makanya betapa celakanya seseorang sudah mendapatkan ujian dan cobaan, tapi dia tidak kembali juga kepada Allah. Justru semakin menjadi kemusyrikannya, kemaksiatannya, penyimpangannya. Oh, ini akan mengundang musibah di atas musibah. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sabar itu akan mendatangkan petunjuk dan hidayah. Makanya lihat di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan kalimat ucapan orang-orang yang sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah katakan apa? Ulaika, mereka itu kata Allah, alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Tuhan mereka dan juga rahmat dari Tuhan mereka. Lalu Allah tutup, wa ulaika humul muhtadun. Inilah yang menjadi pembahasan kita tadi. Dan mereka itulah orang-orang yang sabar, itulah orang-orang yang akan menjemput hidayahnya, orang-orang yang akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka di antara amalan terbesar agar kita bisa menjemput hidayah itu, bersabar di dalam hidup ini, Pak. Sabar kita untuk sholat, sabar kita untuk menjalankan ibadah. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Istiqomah itu yang berat, Pak. Orang mungkin bisa ibadah, ya, dia mungkin bisa beribadah dalam waktu yang lama, tetapi adakah jaminan sampai ajal menjemput dia beribadah sama Allah? Ini yang tidak bisa kita jamin diri kita. Ada orang yang tadinya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi dia bisa berubah, dia bisa berpaling, dia bisa tersesat. Kenapa? Karena hidayah yang tadi ada sama dia kembali dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat kita khawatirkan jamaah sekalian. Ketika Allah sudah memberikan hidayah ke dalam hati kita, ketika Allah sudah berikan taufik ke dalam jiwa kita, jangan sampai itu diambil kembali sama Allah gara-gara perbuatan kita, gara-gara kita tidak sabar di dalam hidup ini. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semuanya itu butuh kesabaran. Makanya kesabaran dari amalan yang besar yang bisa dengannya kita menjemput hidayah. Kemudian jamaah sekalian, di antara amalan yang bisa menjemput hidayah Allah adalah dengan memakmurkan masjid. Nah, ini juga diantara Pak hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada orang-orang yang suka memakmurkan masjid.
Memakmurkan masjid dengan apa? Dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawatul Quran, dengan pengajian. Ini namanya memakmurkan masjid, supaya hidup masjid itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, betapa banyak manusia kurang kesadarannya untuk datang ke masjid. Padahal masjid itu dibangun untuk kita makmurkan dia. Difungsikan masjid itu untuk kegiatan-kegiatan positif, supaya masjid itu makmur, Pak. Itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama, sesungguhnya, ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa mereka? Man amana billah, mereka itulah yang beriman kepada Allah. Wal yaumal akhir, mereka beriman kepada hari akhir. Itulah dorongan terbesar mereka untuk datang ke masjid. Karena mereka beriman sama Allah, mereka beriman dengan adanya hari kiamat. Karena itulah aqamas shalah, mereka tegakkan salat, wa ataz zakah, mereka tunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, tidak ada yang mereka takuti di dunia ini kecuali hanya Allah. Maka kata Allah apa? Fa'asa ulaika, mereka itulah kata Allah, ayyakunu minal muhtadin, orang-orang yang pasti mendapat hidayah. Allah pastikan hidayah bagi orang yang seperti itu. Siapa mereka, Pak? Yang memakmurkan masjid. Maka Pak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjadikan hati kita senang untuk datang ke masjid, senang untuk beribadah di masjid, senang untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak kaum muslimin yang mereka tidak dan belum mendapatkan hidayah untuk memakmurkan masjid. Kita makmurkan masjid dengan kita sholat 5 waktu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan masjid itu. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Dan itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam kepada umat Islam. Makanya orang-orang Yahudi, Pak, mereka kan berkata, kami tidak pernah takut sama umat Islam, kecuali manakala umat Islam ketika di sholat subuh jamaah membludak banyak. Ketika itu kami gentar dengan umat Islam. Ketika jamaah subuhnya cuma 1 baris atau tidak sampai 1 baris, belum kami takuti umat Islam ketika itu. Umat Islam ini mulia ketika mereka kembali kepada agama mereka. Umat Islam itu akan disegani ketika mereka berpegang teguh dengan agama mereka. Jangan salah, Pak, umat Islam dulu pernah jaya di tangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang menjadi pemimpin separuh dunia. Itu Umar bin Khattab menjadi pemimpin separuh dunia. Kehebatan beliau. Romawi, Persia, 2 negara adik kuasa ketika itu tunduk di hadapan kaum muslimin. Kenapa, Pak? Karena umat Islam ketika itu kembali kepada agama mereka, berpegang teguh dengan agama mereka. Maka musuh takut kepada umat Islam. Orang-orang kafir segan dengan umat Islam. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Kaum muslimin dihinakan, kaum muslimin diadu domba. Bahkan negara-negara Arab, negara-negara Islam, ya, mereka berani untuk menginjak-injak kehormatan mereka. Orang-orang Yahudi berani menindas saudara-saudara kita yang ada di sana. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini salah satu sebabnya kata para ulama, dikarenakan kaum muslimin yang tidak kembali kepada agama mereka. Andaikan mereka kembali kepada agama mereka, maka mereka akan kuat. Salah satu yang hendaknya mereka mulai
adalah memakmurkan masjid. Makmurkan masjid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dahulu para sahabat, para tabi'in, imam-imam kaum muslimin, kalau ada masalah mereka datang ke masjid, Pak. Jadi masjid itu menjadi solusi segala masalah-masalah mereka pecahkan di masjid. Pernah suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an punya masalah di rumah tangganya, yang memaksa beliau harus keluar dari rumahnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang ke masjid, beliau ibadah di masjid, sampai Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada beliau untuk menyelesaikan problem dan masalah-masalahnya pada hari ini. Tidak seperti sebagian orang sekarang, kalau ada masalah mereka pergi ke tempat-tempat ramai. Ada yang pergi ke diskotik, wal iyadzubillah, pergi ke kafe-kafe misalnya. Ada masalah, ruwet masalahnya, bukan kembali kepada Allah, justru kembalinya kepada makhluk atau kepada hal-hal yang hina, yang justru semakin menghinakan dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah. Ada seorang di zaman salaf terdahulu, ya, orang miskin, kasihan. Orang miskin punya banyak anak. Di suatu malam mereka mau makan, dan ternyata makanannya cukup pada malam itu, tinggal malam itu saja makanannya. Mereka tidak tahu lagi makan besok untuk makan besok apa, mereka tidak tahu. Tinggal makanan di malam itu pun pas-pasan. Akhirnya mereka berkumpul satu keluarga, kemudian mau makan. Ketika mau disantap itu makanan, tiba-tiba ada yang ngetok, Pak, di luar rumah. Nah, ngetok pintu rumahnya, pas dibukakan ternyata orang miskin mau minta sedekah. Nah, mereka ini juga orang miskin. Akhirnya apa? Orang ini dasarnya memang orang soleh. Dia bilang sama istrinya, berikan saja makanan kita itu kepada mereka. Mereka lebih membutuhkan. Akhirnya diberikan, Pak, semua makanannya itu tadi, yang tinggal satu-satunya itu, dan mereka sedang kelaparan sebenarnya, diberikan kepada orang miskin yang lebih membutuhkan lagi. Setelah diberikan, akhirnya mereka kelaparan. Tengah malam anak-anaknya menangis karena kelaparan. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini, suaminya? Akhirnya dia pergi ke masjid, Pak. Ya, dia sudah tempuh bagaimana caranya. Sudah ke masjid Allah Subhanahu. Mudah-mudahan saya dapat solusi di sana. Tengah malam dia datang ke masjid. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kecukupan kepada kami ya Allah. Lihat orang soleh, Pak, datang ke masjid dia. Ya Allah, berikan kecukupan untuk keluargaku ya Allah. Berikan solusi dalam masalahku ini ya Allah. Subhanallah, Allah ijabahi di saat itu juga. Subhanallah, Pak. Di saat itu ternyata ada seorang pembesar pada waktu itu yang dia itu melakukan suatu dosa dan dia mau tebus dosanya dengan dia bersedekah. Tapi ini sudah tengah malam. Di mana saya bisa mencari orang yang saya bisa sedekahi? Tapi dia harus keluar di malam itu, pembesar ini. Makanya akhirnya dia ambil ontanya, dia pun berjalan. Dia tidak tahu arah kemana dia jalan. Sudahlah, dia bilang, kemana saja ontaku ini mengarah, maka di situ aku mengarah. Aku ingin cari orang yang bisa aku sedekahi. Maka berjalanlah pembesar ini, Pak. Dituntun oleh ontanya tadi, ontanya tersebut mengarah ke masjid tempat orang miskin tadi, datang ke situ. Subhanallah. Ternyata dilihat, ya, pembesar itu melihat ada orang yang sedang bermunajat. Dia dengar munajatnya bahwa dia minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya pembesar itu dipanggil orang soleh tadi, Pak, orang miskin yang soleh tadi. Kata pembesar ini, wahai orang tua, sesungguhnya aku mendengarkan doamu, Allah kabulkan doamu. Kebetulan aku sekarang sedang mencari orang yang aku bisa sedekahi. Nah, kaulah orangnya. Ini kuberikan kepada kamu sedekahku. Diberikan makanan,
kemudian uang ya dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian pembesar ini berkata, kata si pembesar ini, wahai orang tua, nanti kalau habis makananmu dan hartamu ini, ya, kau datang kepadaku. Tidak usah kau datang ke tempat yang lain, kau datang kepadaku. Aku akan jamin hidupnya kamu. Kata pembesar ini, dapat jaminan langsung, Pak. Nah, subhanallah. Ini orang tua soleh dia berkata apa? Wallahi, demi Allah, kata dia, aku kalau misalnya sedang kesulitan, aku tidak mau datang ke rumah kamu. Kata orang tadi, loh kenapa? Sungguh, kata dia, aku datang ketika dalam keadaan sulit, aku pergi ke masjid. Kemudian kau datang kepadaku. Siapa yang membuat kau datang kepadaku? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demi Allah, aku tambah mantap, aku tidak akan pergi ke rumahmu. Kalau aku punya masalah, aku harus pergi ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada kita masjid adalah tempat yang harus kita makmurkan. Kalau ada masalah, pergi datang ke masjid, karena masjid itu adalah tempat-tempat yang Allah akan turunkan rahmat. Nah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwa orang-orang seperti ini orang yang pasti mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Pak, 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya senantiasa terpaut, terikat dengan masjid Allah. Bagaimana itu? Dia senang beribadah di masjid, dia senang berada di masjid. Kalau dia pergi, kalau dia keluar dari masjid, hatinya rindu untuk mau datang ke masjid lagi. Nah, ini orang mendapat hidayah, Pak. Orang yang dijamin dapat hidayah. Makanya kalau orang mau dinasehati, Pak, misalnya ada orang yang mulai dia berada di atas jalan kesesatan, kita suruh dia, datang kau ke masjid, pergi kau ke masjid, insya Allah Allah turunkan hidayah kepada kamu. Kenapa? Allah yang jamin, Pak. Orang yang memakmurkan masjid Allah pasti dia mendapat hidayah. Sehingga kalau orang berada di atas kesesatan, datang saja ke masjid, makmurkan masjid, rajin-rajin datang ke masjid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang terakhir pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan satu hal lagi dari perkara yang dengannya kita bisa mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Ini amalan ketiga, Pak. Yang pertama tadi sabar, yang kedua memakmurkan masjid, yang ketiga rajin-rajin berzikir kepada Allah. Rajin-rajin berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa may yu'rid an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum an sabilih wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang yang dia berpaling dari zikir kepada Allah, maka kami akan ikatkan dia dengan syaitan, maka syaitan itu akan mendampingi dirinya, dan mereka setan-setan itu akan menghalangi dia dari jalan Allah, dalam keadaan dia menyangka bahwa dia mendapatkan hidayah. Kata ulama, orang yang tak banyak berzikir, orang yang jarang berzikir, ini orang yang sering didekati oleh setan. Sementara orang yang banyak berzikir, maka setan tidak berani dekat-dekat sama dia, dan mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala amalan yang sangat ringan, yang kita bisa ucapkan ketika kita berbaring, ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, bahkan ketika kita berkendaraan, kita bisa mengamalkannya. Zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir hati terasa tentram, Pak.
hati terasa nyaman, tenang. Benarlah apa yang Allah firmankan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati terasa senang, hati terasa nyaman. Nah, terutama zikir-zikir yang Allah perintahkan, zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang. Nah, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di petang hari. Makanya di antara amalan orang-orang soleh, Pak, itu zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu kita lantunkan, kita ucapkan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Nah, itu ada namanya amalan wirid zikir pagi dan petang. Amalkan dia, Pak. Nah, lakukan di masjid, lakukan di masjid. Maka niscaya Allah akan berikan ketenangan sama kita. Nah, dan usahakan, upayakan amalan kita sehari-hari senantiasa ada zikrullah di dalamnya. Makanya, Pak, ya, kalau kita lihat kehidupan kita itu senantiasa ada zikir-zikirnya, ya kan? Ketika kita mau masuk rumah ada zikirnya, ketika kita keluar rumah ada zikirnya, mau masuk masjid ada zikirnya, keluar masjid ada zikirnya, mau makan ada zikirnya, selesai makan ada zikirnya, masuk WC ada zikirnya, keluar WC ada zikirnya, pakai baju ada zikirnya, lepaskan baju ada zikirnya. Hampir semua aktivitas kita ada zikirnya kepada Allah. Iya kan? Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan membiasakan zikir itu, maka Allah akan beri hidayah sama kita. Maka inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari amalan-amalan yang dengannya kita bisa menjemput hidayah. Ingat 3 perkara tadi. Yang pertama sabar, yang kedua memakmurkan masjid, yang ketiga banyak berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.